1-1 kan udah menit ke 92. Gue pikir seri Milan kehilangan poin, itu udah seneng banget tuh. Iya, ternyata dia gol. 1-1 kick off lagi, bola ke Leo langsung ke sini ke Krunic nyundul di sama Balotore. Wah, gila bener. Jadi kalau lo lihat pergantian pemain mana yang paling krusial? Ini tim lagi busuk ya, lagi busuk nih. Ingat sekali lagi. Inter bagus. Ya, sebagus-bagusnya Simone Inzaghi. Ini hasil yang baik dan semakin memperlihatkan bagaimana krusialnya Dybala ya. Kita bisa melihat bagaimana cantiknya golnya dia, kemudian perannya dia sepanjang pertandingan ya. Grande Partita yang ditunggu-tunggu oleh seluruh masyarakat dunia pecinta Serie A, yaitu AC Milan akan menghadapi Juventus. Kalau gue bilang sih ini waktunya kita kembalikan Juventus ke bumi lah. Di atas kertas semuanya indah, di atas kertas semuanya sempurna. Meskipun dalam kenyataannya, dalam kehidupan kita tidak sesuai dengan keinginan kita atau ekspektasi kita. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Kembali di atas kertas hadir untuk Serie A Liga Italia. Wih, ada Bibit, ada Adi Gunawan, dan yang pasti Roma menang. Roma menang. Roma menang. Saja Roma. Oke, kita bahas dulu hasil-hasil pertandingan di Giornata ke-8. Napoli mengalahkan Torino 3-1, Empoli kalah lawan AC Milan 1-3. Juventus kembali ke trek kemenangan dengan skor 3-0. Atalanta mengalahkan Fiorentina dengan susah payah. Lukman kalau nggak salah, Lukman Sardi ya. Yeah. 1-0, kemudian Inter Milan harus mengakui keunggulan atas tim kota atau ibu kota 1-2. Nah, kembali kita akan bahas Napoli menghadapi Torino. Ini Capolista ya, Bro. Bersama dengan Atalanta. Tampaknya menang kembali. Sambo menjadi bintang 2 gol. Ini Zambo Z ya, Zambo. Ya. Dan juga Kvaratskhelia. Ya, ini kemenangan apa namanya menjadi bukti ya Napoli tidak terkalahkan di Serie A. 6 kemenangan, 2 imbang ya. Menghadapi Torino lagi dengan skor yang 3-1 ini membuktikan bahwa Napoli memang sangat pantas untuk berada di Capolista ya. Karena biar bagaimanapun bagaimana peran dari Kvicha, Kvaratskhelia, terus juga Sambo ini menurut gua benar-benar menjadi bukti bahwa Napoli itu sangat pantas untuk berada di papan atas Serie A saat ini. Dan itu menjadi bukti tidak basa-basi. Tidak terbantahkan. Tidak terbantahkan. Ya, belum pernah kalah ya bersama dengan Atalanta. Belum pernah kalah. Napoli gimana? Apakah memang lo lihat ini semakin baik penampilan dari anak asuh Spalletti? Momentumnya memang lagi bagus banget ya Napoli ya. Ya mungkin setelah 3-4 pertandingan pertama musim ini kita pernah bahas gitu. Udah bukan kebetulan lagi nih. Kita harus hitung Napoli sebagai salah satu kekuatan serius yang mungkin akan bisa menjadi juara, dan partai melawan Torino kemarin membuktikan bahwa ya tim ini memang lagi oke gitu. Di Liga Italia bagus, di Champion bagus, kemudian si Kvaratskhelia-nya nyetak gol terus. Sekarang juga kita lihat si Sambo juga semakin menunjukkan dominasinya di lini tengah. Ini memang tim yang lagi bagus, dan kebetulan memang belum diganggu banyak scoring atau pemain cedera ya. Jadi kelihatannya pelatih mereka si Luciano Spalletti ini bisa memaksimalkan tim ini untuk ya selagi bagus tancap gas terus. Ini salah satu lo bilang. Milan salah 2 atau enggak? Salah 4. Tapi kalau ini Zambo ini pemain yang dibuang di Liga Inggris. Tapi betul. Di Serie A makin matang ya. Iya. Ketemu ininya sih pasnya gitu ya. Ada memang banyak cerita kayak gini sih. Pemain di klub mana mentok, tapi begitu ketemu klub yang cocok dia kelihatan gitu, langsung muncul kemampuannya. Nah, ini si Anguissa ini kalau gue bilang sih ya sangat bagus buat Napoli. Ini udah terlihat lah kemarin waktu melawan Milan juga begitu. Bisa membongkar si duetnya Tonali sama Benacer gitu ya, mengganggu tim ini. Jadi kelihatannya ini tim yang benar-benar siap sih untuk menjadi salah satu kandidat juara kalau gue bilang sih. Napoli ngeri. Ya, ini menurut gue pelatih Spalletti bisa menggali potensi ya. Mungkin tidak tergali, terlihat saat di Liga Inggris, tapi saat berada di Napoli bersama Spalletti potensinya benar-benar bisa dimanfaatkan di lini tengah Napoli, dan ini benar-benar jadi satu sosok sentral bagaimana Napoli bisa merajai di Capolista. Ini kembali lagi seperti Wiwit bilang, memang tidak terbantahkan Napoli saat ini memang cukup pantas lah, karena kita melihatkan mungkin di pekan ke-6, ke-7, di pekan ke-8 mereka masih kokoh untuk berada di papan atas dan tidak pernah terkalahkan. Bagaimanapun Napoli
sangat pantas untuk berada di Kapolista. Bukan keberuntungan lagi. Bukan keberuntungan. Iya, pertandingan kedua aja kita akan melihat bagaimana AC Milan yang berhasil mengalahkan Empoli di babak kedua. Ini pergantian pemain dilakukan oleh Pioli dan berhasil ya. Pioli sampai wow udah kayak Mourinho kayaknya. Gimana lu? Iya gila itu pertandingan gila. Lu deg-degan kan? Gue yakin bahkan Milanisti ada yang di injury time pas 1-1 udah matiin TV-nya tuh. Bangke nih, imbang nih, sialan. Emang ini banget sih, aneh banget gitu, bisa dibilang begitu. Karena kan ya Milan dominan lah sepanjang pertandingan. Ya. Berapa kali peluang tuh, harusnya sih mereka nggak perlu menunggu sampai babak kedua, sampai akhir babak kedua untuk mencetak gol ya. Karena mereka begitu banyak peluang. Cuma akhirnya bisa mencetak gol walaupun kontroversial ya. Ya. Karena itu kan lemparan ke dalam. Ya. Ada yang bilang itu pinter gitu Ya. karena namanya lemparan ke dalam nggak ada offside. Ya. Tapi memang si Tonali waktu ngambil lemparan ke dalam itu memang jauh dari titik di mana bola keluar ya. Itu yang diprotes sama Empoli. Tapi barangkali kejadian kontroversial itu tidak menutupi bahwa Milan memang pantas menang sih. Ya. Dan ketika 1-1 ya ini mereka memperlihatkan mentalnya ya, mental sebagai juara ya. Karena itu Empoli masih ngerayain 1-1 kok itu. Udah dapat seri kita. Itu udah beliau- begini-begini tuh. Nah ini bagus loh. Ah. 1-1 kan udah menit ke 92. Gue pikir seri Milan kehilangan poin itu udah seneng banget tuh. Ya ternyata dia gol. 1-1 kick off lagi, bola ke Leo langsung ke sini ke Krunic nyundul di Amo Balotore. Wah, gila bener. Tapi kalau lo lihat pergantian pemain mana yang paling krusial sehingga Milan mampu bangkit? Masuknya Rebic ya. Rebic dan Diaz ini juga bagus sih Brahim Diaz karena Ibrahim Diaz. Brahim Diaz iya, karena mungkin mereka setara lah antara Rebic dengan mungkin si Saelemaekers atau mungkin si Junior Mesias atau Brahim Diaz dengan Ketelar, Ketelar. Ini jarak kualitas itu hampir mirip gitu. Jadi ketika pergantian pemain ini dilakukan, biasanya mereka memberikan dimensi baru gitu. Dan itu yang terjadi di pertandingan waktu melawan Empoli. Akhirnya bisa dibongkar sama si Rebic ini yang masuk menggantikan pemain sebelumnya ya. Dan pantas sih, meskipun ada yang cedera ya. Ya, Kalau banyak dia cedera banget yang cedera. Ini habis pemainnya buat Chelsea besok. Udah takut duluan. Kalau udah ngomong gitu bisa kalah loh. Gimana, Tapi Bro? bener ya, maksudnya gol yang terjadi di awal dengan lempar ke dalam buat gue itu sangat lucu ya. Maksud gue sebuah klub atau pemain-pemain di Eropa seperti tidak sadar bahwa itu tidak akan offside gitu. Iya. Tapi mereka seakan-akan ingin berusaha menjebak pemain itu berada dalam posisi offside, pemain Milan. Tapi di luar itu memang gue setuju sekali dengan pendapat mantan pelatih AC Milan Arrigo Sacchi ya, bahwa kemenangan Milan sebetulnya karena memang pemain Milan tidak pernah mengenal menyerah gitu loh. Jadi tidak putus asa. Terus mereka terus bersemangat untuk bisa mencetak gol walaupun sepertinya pemain-pemain Empoli seperti sudah sangat bisa nih untuk meraih hasil Seri. imbang 1-1, ternyata enggak. Dan menurut gua Leo juga menurut gua Bagus. sangat-sangat berperan dalam kemenangan Milan saat ini. Bagaimanapun perannya di sisi kiri pemainan Milan ini memang sangat luar biasa. Menurut gua kemenangan Milan walaupun Arrigo Sacchi menyebutnya pantang menyerah, tetap semangat, tapi peran Leo sangat luar biasa. Lo lihat Leo bisa gantiin posisi Ronaldo nggak di tim nasional? Kalau ngelihat Ronaldo di umur Leo saat ini masih terlalu jauh. Jauh ya. Jadi Ronaldo masih cukup di atas Leo dalam usia Leo saat ini ya. Kalau disetarakan usianya ya. Dia tarakan usianya. Tapi untuk peran Ronaldo sekarang saat ini di mana Ronaldo sudah berada dalam posisi titik jenuh mungkin ya karena usianya sudah 37 atau 38 tahun. Gua rasa Leo harus bisa menggantikan posisi Ronaldo. Dan menurut gua untuk saat ini Ronaldo dan Leo ya tipis-tipis lah. Lu emang gak suka Ronaldo sih, ngomong apa aja Ronaldo jelek ya kan. Nah lu lihat Rafa Leo, ini 3-1 membunuh lawan lah ya. Iya, Memenangkan pertandingan itu jelas-jelas 3-1. Iya, jadi kayak tergantung sih AC Milan dengan Leao. Kita bisa melihat mungkin kalau kita bandingkan dengan pertandingan sebelumnya waktu Milan kalah dari Napoli. Mungkin Milanisti akan berpikir apa jadinya kalau Leo main lawan Napoli. Biasa jadi Milan nggak kalah gitu atau bahkan mungkin menang. Barangkali pikiran begitu. Kalau melihat performa Leo sekarang dan Benaran loh. Iya. waktu lawan Empoli kelihatan banget lah dia bikin 1 assist, bikin 1 gol. Memang ini pemain kuncinya Milan lah sekarang. Bahkan ya kalau bisa gue bilang kalau melihat hasil lawan Napoli mereka kalah.
tanpa Leo tidak bermain karena skorsing, ya sekarang mungkin sudah mulai mengarah ke tergantung pada pemain yang satu ini. Ya, ini yang penting, Wit. Tadi lu sempat bilang bahwa jadwal padat nih. AC Milan di Liga Champions juga dan juga Liga Italia. Kehilangan Calabria ini penting banget nih. Nah, dan juga Kier. Meskipun ada Kalulu ya. Lu lihat gimana peran dua pemain ini yang sempat mungkin lama akan tidak bermain, khususnya Calabria? Iya, khususnya Calabria ya, karena kabar terakhir katanya 3 bulan sampai 3 bulan tidak bisa main. Memang di bangku cadangan masih ada Des ya, Sergio Des, atau Kalulu juga bisa main di sana di posisi bek kanan. Tapi bagaimanapun juga kalau misalnya Kalulu digeser ke kanan itu lebih riskan sih kalau menurut gua ke lini tengahnya, ke bek tengahnya. Karena berarti kan antara si Tomori dengan Gabia mungkin ya kalau selama Kier tidak main. Bahkan Tomori dengan Kier pun kalau gue bilang agak beresiko gitu, karena Kier nih agak ini juga sih. Sejak dia pulih dari cedera memang belum kembali lagi ke performa terbaik. Iya, rentan cedera dan memang sudah lambat, juga kemampuan reaksinya juga bahkan kalau gue bilang kurang daripada Kalulu. Ya, tapi kalau secara kemenangan ini apakah lu lihat sudah meyakinkan Milan ataukah memang ketergantungan akan Leo sangat besar? Ya paling enggak mereka dalam kondisi 1-1 kemudian injury time bisa bikin jadi 3-1 itu memperlihatkan kekuatan ini sih. Kekuatan mental sama ya mungkin kepercayaan diri Milan juga ya. Ya karena mereka udah juara musim kemarin. Itu yang beberapa kali gue sorotin, ya tim ini udah semakin percaya diri gitu. Mereka yakin kemampuan mereka gitu. Mereka nggak bertanya-tanya lagi kita bisa dapat apa nih, kita bisa mencapai apa nih, kita udah pernah juara kok, kita bisa nih ngalahin semua tim di Liga Italia, bisa kita kalahin gitu. Bisa bilang begitu. Makanya itu ketika 1-1 dan tinggal tersisa mungkin tinggal 3 menit 4 menit pertandingan, mereka tetap yakin gitu ya. Deg-degan aja lu. Deg-degan lu. Oke, kita akan lihat itu Milan. Selamat untuk Milan yang berhasil menang kemenangan kelima ya. Milan ya musim ini. Baik, next kita akan melihat pertandingan Juventus kembali ke trek kemenangan. Timnya Hadi Gunawan nih, La Veglia Signora. Bukan tim gue ini. Tapi gue harus mengakui bahwa Juventus adalah tim terbesar lah di Italia. Kemenangan sangat penting ya buat Juventus setelah sulit sekali untuk meraih kemenangan. 3-0 lagi. Ini membuktikan bahwa Juventus masih bisa berada dalam posisi yang sangat diperhitungkan di Serie A, walaupun di klasmen masih peringkat ketujuh. Harus mereka bisa bekerja keras ya, maksudnya untuk Allegri khususnya, karena desakan dia untuk mundur sangat keras dan dia membuktikan bahwa didikannya atau asuhannya masih bisa berbicara di kompetisi Serie A. Tapi bagaimanapun kita akan melihat bagaimana Kostic atau Vlahovic benar-benar menjadi pemain yang sangat luar biasa di pertandingan melawan Bolonya. Tapi juga Milik juga tidak boleh dipersampingkan. Bagaimana peran dia di tim Juventus sangat luar biasa. Dan ini kemenangan yang sangat penting buat Juventus untuk bisa mengembalikan kepercayaan dirinya. Khususnya Allegri. Bagaimana tuntutan mundur yang sangat keras daripada tifosi La Veglia Signora ini sangat luar biasa. Dan kalau tidak bisa membuktikan menang, ya memang sulit untuk menggeser atau mencopot dia, tapi biar gimana pun ini kemenangan sangat penting. Ya, gajinya gede soalnya. Ini trio ik-ik ya. Kostic, kemudian Milik sama Vlahovic tampaknya jadi bintang. Trisula baru dari Allegri. Betul. Dan kalau gue sih menyoroti lebih ke Kostic dan Vlahovic ya. Ini dua pemain satu negara gitu, kompatriot gitu ya. Kemarin waktu UEFA Nations League juga mereka bekerja sama gitu ya. Si Vlahovic ngasih assist ke Kostic. Artinya sebetulnya Allegri punya nih senjata yang bisa dia andalkan selama si Chiesa, selama si Di Maria absen ya. Karena Kostic dan Vlahovic ya lebih mengerti lah. Ngomongnya juga lebih ngerti, ngomong bahasa Serbia, lawannya nggak tahu kan. Kostic mau ngirim bola kemana. Jadi itu yang dimaksimalkan kalau menurut gue, yang perlu dimaksimalkan oleh Allegri, dan itu terjadi sih di Bolonya. Kita bisa melihat bagaimana Kostic dan Vlahovic melakukan kombinasi-kombinasi yang sangat menarik gitu ya. Sangat-sangat bagus, dan kita juga melihat mungkin Allegri sudah mulai ini nih, nggak keras kepala lagi mencoba 3 formasi belakang. Tapi sekarang 4-4-2 bahkan. Simpel banget. Vlahovic dengan Milik jadi ini ya. Iya, jadi dua striker kembar gitu, dan kelihatan itu berjalan sih. Dan ini yang perlu dipertahankan sama Juventus. Dan kabar baiknya kan juga si Locatelli juga balik dari cedera, Rabiot juga balik dari cedera. Cuma ya nanti kita lihat nih bagaimana. Soalnya kan kabarnya Chiesa juga sudah mulai pulih, sudah mulai latihan. Malah apakah itu akan membuat tim menjadi kuat atau malah jadi menciptakan kebingungan baru gitu. Cuma ini hasil yang bagus. Gue sepakat dengan Hadi, ini hasil yang bagus. Apalagi nanti di Liga Champions kan lawan
Maccabi Haifa ya. Harusnya Di atas kertas menang. Artinya ini penting untuk membangun kepercayaan diri dari Juventus. Ya, sudah punya plan B ya sepertinya ya, pelatih Allegri ya bro. Ketika nggak ada Chiesa sama Di Maria nggak ngaruh. Ya pastinya Allegri sudah memperhitungkan hal tersebut ya. Maksudnya bagaimana pemain-pemain bintang atau pemain-pemain utama mereka, bukan bintang ya, pemain utama mereka tidak hadir, tentu mereka sudah menerapkan plan B-nya untuk bisa menghadapi di kompetisi Serie A. Dan hasilnya cukup baik menurut gua, memang sebuah kemenangan yang sangat penting buat mereka. Ini wajar ya, Juve menang ya? Wajar. Wajar. Oke, kita akan melihat pertandingan berikutnya. Atalanta menghadapi Fiorentina, ini partai paling ketat di Giornata ke-8 dan Lukman berhasil memberikan 3 poin penting untuk Atalanta. Kapolista lagi nempel Napoli. Ngeri Atalanta. Belum kalah ya? Iya, belum pernah kalah. Dan ini kemarin dia banyak pemain yang gua nggak kenal sebetulnya. Masa? Tapi ini justru memperlihatkan ya ini Atalanta gitu. Oke. Dia selalu menemukan bintang baru. Lukman, lu tahu siapa itu? Saya Lukman. nggak tahu. Nggak, Sebelum gua ini. nonton di TV. Gua kenal. Nggak ketahui itu. Gua kenal. Cuman emang dia bukan salah satu pemain bintang. Iya, ya ini yang kekuatannya Atalanta dari dulu kan gini. Mereka menciptakan bintang, mereka menemukan bintang, dan kemarin waktu melawan Fiorentina kelihatan gitu. Walaupun tidak ada Zapata, tapi mereka bisa menemukan bintang baru gitu dalam diri Lukman, dan beberapa pemain lain juga kelihatan muncul gitu. Ini yang bikin senang sama si Gasperini pelatihnya Yes. ya. Apalagi lawannya kan nggak mudah, nggak bisa Bagus. dibilang mudah Fiorentina gitu, dan main nggak kebobolan. Atalanta tim pertahanan terbaik loh Yes. sejauh ini. Jadi Sedikit kebobolan. iya, jadi ini sebuah hasil yang sangat bagus ya buat Atalanta, dan untuk menyambut nanti pekan depan, karena ini mudah-mudahan kehilangan poin nih lawan Udinese dan Atalanta biar Milan bisa naik ke atas. Doa jelek banget ini. Saya kan lihat tadi benar kata Yud ya. 8 kali main, 6 kali menang, 2 kali seri, 12 memasukkan, 3 kebobolan. Ya ini membuktikan bahwa Atalanta itu seperti tim di bawah Gasperini ini seperti tidak terbaca gitu loh. Ya pasti yang lu bilang, Wiwit bilang, siapa nih ada yang bilang Lukman gitu segala macam. Lukman apa Lukman gitu, Lukman. Kita nggak tahu nih, tapi mereka membuktikan bahwa mereka bisa bersaing dengan Napoli atau khususnya tim-tim tradisional ya, Milan, Juventus, Roma yang malah ironisnya berada di bawah mereka. Ini membuktikan mereka tidak kalah sampai di pekan ke-8 ini. Mereka sangat pantas untuk berada di peringkat kedua di bawah Napoli. Kemenangan 1-0 walaupun sangat sulit ya, karena biar bagaimanapun Fiorentina ini menurut gue kemarin sangat melawan ya. Maksudnya saat melawan Atalanta sangat bagus juga permainannya. Ini sangat penting lah buat Atalanta untuk bisa terus bertahan di posisi kedua. Tapi kita akan lihat sejauh mana mereka bisa bertahan, karena bagaimanapun Atalanta ini ya pemainnya tidak terlalu dalam lah skuadnya mereka. Endurance mereka belum tentu sampai akhir musim nanti. Akhir musim maksud gue. Ya, dan mereka tidak terganggu Eropa, tapi enaknya ya. Mereka nggak main di Liga Malam Jumat, nggak main di Liga Champions. Bisa latihan terus sepanjang pekan tuh, bisa latihan terus kalau tim seperti itu. Oke, berikutnya, aduh. Ini kita tunggu komentar. Roma, kabarnya nih, menang 2-1 lawan Inter. Bagaimana, bro? Ini ya kemenangan penting Roma dari tim yang agak busuk ya. Maksud gue. Wah, Inter bagus, enak aja. Loh, lihat dong beberapa pertandingan terakhirnya. Aduh. Menurut gua itu. Pelatihnya yang busuk, Internya Ya, bagus. di luar pelatihnya busuk, hasilnya busuk buat Inter Milan sebelum melawan Roma. Ini benar-benar bisa dimanfaatkan oleh Roma untuk bisa mengalahkan Inter ya di stadion kandang Giuseppe mereka Meazza. sendiri, Giuseppe Meazza. Ini kemenangan penting buat AS Roma untuk bisa membuktikan bahwa Jose Mourinho dan juga Roma tidak hanya bisa mengalahkan tim-tim mediocre atau papan bawah, tapi bisa bersaing dengan Inter Milan. Walaupun kebetulan ini tim lagi busuk ya, lagi busuk nih. Ingat sekali lagi, Inter bagus. ya, sebagus-bagusnya Simone Inzaghi itu kritikannya sangat-sangat tajam menjelang menghadapi Roma. Ini benar-benar dimanfaatkan oleh Roma untuk bisa mengalahkan Inter. Tapi bagus dong Roma bisa menang. Ya 3 bagus, poin, bro. benar menghadapi tim yang lagi busuk, maksud gue di bawah Inzaghi itu. Tapi ini menarik. Win, lu lihat ini satu pertandingan ditunggu-tunggu ya, Grande Partita, ditunggu-tunggu oleh seluruh pecinta Serie A. Inter menghadapi Roma, apa yang bisa lihat dari pertandingan ini? Ya, kalau gua mungkin ini hasil yang jelas bagus buat Roma ya. Karena main di kandang lawan menghadapi tim ya sesama pengejar Scudetto lah. Bisa dibilang kita empat besar daripada Hadi ketawa begitu, kita bilang sesama pengejar 4 besar lah. Ya. Ini hasil yang baik dan semakin memperlihatkan bagaimana krusialnya Dybala ya. Kita bisa melihat bagaimana cantiknya golnya dia, kemudian perannya dia sepanjang pertandingan ya.
Tapi gue juga menyoroti sih lebih ke Inter Milannya sih, karena gue bener-bener jadi khawatir gitu dengan Inter Milan. Bukan karena gue Milanisti, tapi yang gue lihat ya bener kata Hadi, memang lagi busuk. Bukan cuma busuk perolehan hasil dan ininya, tapi sikap mereka di lapangan gitu loh. Sama pelatihnya mereka. Ya sekali lagi si Simone Inzaghi bilang habis pertandingan, ini penampilan terbaik Inter katanya. What? Enggak lah. Iya, sepanjang musim ini dia bilang ini penampilan terbaik. Nah, itu. Lu bisa bayangin penampilan terbaik Inter. Padahal dari statistik 15 kali tembakan cuma 2 yang on target. Iya. Ya, karena backnya Roma bagus. Gimana lu bisa bilang itu lu penampilan terbaik? Kemudian ya Inter kalau gue bilang sih mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama sih. Lu perhatiin nggak yang gol pertamanya Dybala itu kan gol fotokopinya derby. Iya, betul. Calhanoglu salah ngoper, kemudian dimanfaatkan sama Roma. Kemudian gol kedua juga gitu. Sekarang si Skriniar gitu ya, terlambat lompat gitu ya. Ini mengkhawatirkan sih kalau gue bilang ya penampilan dari Inter. Karena ya itu tadi pemain-pemainnya performa individualnya tidak sesuai harapan, dan yang lebih gawat lagi nih mereka saling menyalahkan gitu. Kelihatan jelas di lapangan gitu kalau ada kesalahan operan, kesalahan apa itu pemain bisa menyalahkan temannya dengan gestur yang nggak enak dilihat gitu. Tidak benar. Udah begitu ya. Kayak nggak enjoy lagi gitu mereka. Salah satu contohnya mungkin Nicolo Barella. Gue selalu bilang kalau ada pemain Inter Milan sekarang yang pengen gue lihat ada di Milan itu Nicolo Barella, karena gue aku ini pemain bagus banget. Tapi sekarang Barella nih jadi kayak gitu, jadi marah-marah terus. Kalau kita lihat kemarin apalagi begitu dilanggar, begitu temannya dilanggar marah-marah ke wasit. Jadi nggak fokus gitu. Mungkin kalau Lautaro Martinez yang masih bagus ya. Mainnya masih stabil gitu. Iya, betul. Dia sebetulnya ini tim bagus kok. Tim yang ya kualitasnya kualitas calon juara gitu harusnya ya. Cuma gua rasa sih ada sesuatu yang salah di ruang ganti Inter gitu. Entah si Inzaghi-nya nih nggak bisa ngontrol atau gimana gitu ya. Jadi itu yang gue lihat ya dari di lapangan itu bagaimana sikap pemain terhadap teman-temannya gitu. Beda gitu kalau misalnya kayak Rafael Leao giring bola aja senyum gitu. Enak gitu ngelihatnya. Ya kalau udah mas senyum-senyum aja. Damai gitu dah. Iya. Saya sama terus si Skriniar main jelek, blunder ya. Masa dia sama si De Vrij bisa kegeser sama Acerbi sekarang? Masa sekarang Acerbi back tengah terbaiknya Inter gitu loh. Ini padahal baru masuk. Ini jelas penurunan performa yang jelek banget dari pemain-pemain pilarnya Inter ya. Apa lu lihat ada satu pemain yang tidak main sehingga membuat Inter tidak seperti biasanya? Kalau harusnya enggak ya. Kemarin juga kita lihat ya mungkin cuma Lukaku doang yang nggak main ya. Nah, ada Dzeko. Ada Dzeko, kemudian Barella ada di situ, Lautaro ada di situ, Di Marco ada. Brozovic yang tidak main. Oh iya, ini Brozovic mungkin ngaruh gitu ya. Itu ngaruh banget. Tapi ya tetaplah seharusnya penggantinya siapapun itu tetap kualitasnya tetap bagus gitu. Dan mungkin kembali lagi ke Dybala, mungkin satu kesalahan juga dari Inter Milan, kenapa dulu mereka nggak ngambil Dybala gitu ya. Waktu Dybala udah pasti keluar dari Juventus, malah mereka milih bikin permanen si Korea. Joaquin Korea dibikin permanen, jadi mereka nggak punya duit lagi buat Dybala kan. Ini kemarin jadi kesalahan sih. Terlihat itu jadi kesalahan. Kenapa lu nggak ngambil Dybala daripada si Korea? Korea nyatanya cuma jadi cadangan kok. Ya, kalau tadi kata Yud seperti itu, lu lihat apakah memang ini hampir sepenuhnya kesalahan Simone Inzaghi? Dalam beberapa pertandingan selalu salah menempatkan posisi pemain, starting line up, dan juga keputusan mengganti pemain. Ya kita berkaca peran pelatih ya, bagaimanapun dia adalah nakhoda dari sebuah tim yang untuk memimpin dan menyusun semua pemain-pemainnya. Dan kesalahan Inzaghi kan bukan hanya sekarang ya, seperti yang sudah kita bahas-bahas dari pertandingan sebelumnya atau musim lalu pun sudah dikecam oleh pengamat sepak bola di sana bahwa tidak ada perubahan yang dilakukan oleh Inzaghi. Dan ini kembali dilakukan di Inter Milan sampai di pekan ke-8 ini hasilnya peringkat ke-9 di bawah Sassuolo loh. Ini sebuah pukulan yang sangat telak, sebuah tim besar yang menurut gua ya lagi busuk, makanya wajar kemarin Roma bisa mengalahkan Inter untuk memanfaatkan keadaan seperti ini. Dan gue biar gimana pun ini adalah peran penting dari Inzaghi. Oke, ini Votti ya. Tidak ada Mourinho, Votti ini 3 kali menjadi pengganti pelatih di lapangan, ngalahin Spezia 1-0, Atalanta 1-0, kemarin di Inter 2-1. Lu lihat apakah Votti ini sosok penting di balik Mourinho?
Iya pasti ya, walaupun Mourinho absen gitu, pasti kan dia merelay Katanya ininya. sengaja kartu merah biar nggak ada di Giuseppe Meazza. Itu kata-kata Interisti katanya. Mourinho masih cinta Inter, jadi dia sengaja kartu merah, jadinya nggak dampingin tim. Jelas dia jadi jembatan antara Mourinho dengan para pemain sih. Ya. Kalau gue bilang sih ya gaya mainnya yang kemarin ditunjukkan waktu ya? melawan Inter ya itu Mourinho sih. Bukan siapa-siapa lagi tapi Mourinho yang ngasih instruksi kayak gini. Cuma ini kan harus di relay gitu ya. Mourinho di mana tahu, di tribun mana, di kamar ganti, di kamar mandi kali malah tuh. Bagaimana itu tersampaikan ke pemain dan berjalan dengan baik itu yang Ya. Ya iyalah, biar gimana pun Mourinho yang tetap berperan. Ya. Maksudnya biar gimana pun benar kata Wiwi, Foti maksudnya sebagai asisten kan saat latihan tetap Mourinho. Ya bagaimana nanti babak pertama bermain, babak kedua seperti apa, pergantiannya siapa yang akan main di babak pertama, dia 5 pergantian pemainnya akan seperti siapa yang akan main. Itu kan semua disusun oleh Mourinho. Ya Foti mah tinggal menjalankan apa yang dilakukan sama Mourinho aja. Jadi kalau ada orang bilang itu peran Foti ya hanya bisa benar-benar kata si Wiwit menyambungkan apa yang telah dilakukan oleh Mourinho selama latihan. Ini bukti tetap peran Mourinho walaupun sekali lagi ini kemenangan masih belum oke lah. Masih belum oke ini Inter bro. Tapi menarik gue lihat tanpa striker ya awalnya ya. Iya, Ini iya. yang main Dybala, Pellegrini sama Zaniolo. Iya. Nggak ada Temi loh disimpan. Top nih Mourinho nih. Biarpun cuma di atas tapi top. Ya semoga berlanjut kemenangan. gue khawatir sih Inzaghi nih. Inzaghi di Kan tagar pekan Inzaghi ini out ya. makin kenceng. Iya, makin kenceng dan ini kan 2 pertandingan lawan Barcelona di Ya. Champion berturut-turut. Di tengah nanti di Liga Italia Sassuolo. Ya, wah. Sassuolo baru menang 5-0 Ya, kemarin. Jadi ya ini agak khawatir gue dengan Inzaghi. Jangan-jangan mungkin barangkali sampai akhir pekan aja nih. Kalau misalnya mereka sampai kalah dari Bulan Oktober bahaya nih ya. Sassuolo dan Barcelona bisa gawat nih Inzaghi nih kalau gue bilang sih. Ya, ini Wade pernah ngomong di episode Liga Italia sebelumnya bahwa ini Inzaghi setelah lawan Barcelona belum tentu masih ada di kursi pelatihan. Kita akan lihat nanti. Baik, kita akan bahas di pertandingan Jornata ke-9. Ini menarik, perebutan peringkat 9 antara Sassuolo menghadapi Inter. Bagaimana, Bro? Kalau tidak mau dikecam lagi menurut gua dibuat Inzaghi ya sebagai Allenatore ini kemenangan atas Sassuolo wajib walaupun bermain di tandang ya. Ya. Karena bagaimanapun seperti yang lu sebut tadi ini berebut peringkat ke-8 tapi bukan hanya masalah peringkat ke-8 ini Ya. masalah pemantapan tim dan juga kepercayaan diri para pemain Inter Milan berada di peringkat ke-9 di bawah Sassuolo ini sebuah pukulan yang sangat telak. Ini sebetulnya buat gue sih gagal Inzaghi sebagai sebuah pelatih ya untuk menangani tim sebesar Inter sampai pekan ke-8 berada di peringkat ke-9 di bawah Sassuolo. Menang nggak hasil ini? Menurut gue sih seri lah. Seri. Seri. Lagi-lagi Inzaghi gagal 3 poin. Gagal. Bahaya nih Inzaghi. Bagaimana, Bro Wade? Iya, kalau gue juga gagal 3 poin nih kayaknya nih. Gagal lagi 3 Bahkan poin. mungkin bisa kalah nih. Ngeri. Sassuolo Inter kalian bilang seri, kalau gue bilang Inter. Gua bilang ini pertandingan harus diraih oleh Inter. 3 Tapi benar. Kalau harus dimenangi oleh Inter harus. Harus. Karena ini akan ya itu tadi mungkin akan berpengaruh ke si Inzaghi sini. Oke, kita menuju ke pertandingan berikutnya. Fiorentina menghadapi Lazio. Lazio peringkat 3. Ini Sarri semakin bahaya, sudah menemukan gaya mainnya. Lazio posisi 3 di atas Roma. Iya. Setuju gua. Setuju aja. Apa setuju? Iya, pokoknya di atas Roma setuju aja. Gimana Fiorentina Lazio? Gue setuju dengan ucapan lu, dia di atas Roma. Saat ini. Nah, memang secara permainan, Sarri juga menurut gua lebih baik lah dari Roma. 5 kemenangan loh. Luar biasa, 5 kemenangan kan? Iya. Bukan main-main loh. Iya. Walaupun dia menjadi rival di ibu kota Roma, Iya. tapi secara permainan gua harus mengakui bahwa Lazio tidak kalah dengan Roma. Menurut gua lebih baik. Belum ketemu nih. Iya memang belum ketemu, tapi secara permainan kelihatan lah bagaimana rapinya permainan Lazio dengan 5 kemenangannya. Yeah. Ini sebuah rekor yang menurut gua nggak main-main, tapi memang lawannya Fiorentina nih. Walaupun tidak agak jauh posisinya di bawah Lazio, tapi permainannya sangat menakutkan juga. Tapi biar gimana pun Lazio bisa menang. Di kandang Fiorentina. Di kandang Fiorentina. Menang Lazio lagi. Menang Lazio. Wade? Lazio ini ya model baru nih sekarang kalau gue bilang karena dia kayak udah nggak tergantung sama si Immobile lagi nih. Tapi Immobile selalu cetak gol. Western penalti ya. Iya. Kemarin kan gagal penalti kan, Penalti. gagal penalti. Tapi kita lihat tidak menjatuhkan mental dari Lazio dan ini semakin bahaya sih Lazio nih. Ya Roma harus hati-hati lah kalau lu bilang belum pernah ketemu nanti pas derby Iya hati-hati. dong. Hati-hati karena bahaya nih.
Ya, gue sih bilang Lazio akan dapat poin dari partai ini. Entah itu seri atau menang. Pasti dong, dapat poin deh. Iya pasti. Seri Ya. aja deh, seri deh. Biar Lu beda, punya biar kepentingan. beda, biar beda. Oke, lo menang Lazio, lo Ya, seri. Lo seri. Gua menang Lazio. Lazio lagi bagus. Ya nggak apa-apa dong ngomong. Tadi udah seneng banget gua menang Lazio. Gua harus objektif. Oke, berikutnya Udinese Atalanta. Ah, ini menarik nih. Ini pertarungan 4 besar bisa dikatakan nih. Dan 4 besar yang aneh ya. 4 besar yang aneh. Lu gimana, Lu? Ya itu yang gue bilang tadi sebelumnya. Mudah-mudahan sih ya dua-duanya kehilangan poin. Artinya seri aja gitu. Jadi enak. Tapi Atalanta lagi bagus Atalanta juga, lagi belum pernah kalah. bagus. Udinese juga kan. Jadi ini bentrokan yang menarik sih. Yang pasti salah satu pasti akan kehilangan poin. Entah itu Udinese menang, Atalanta menang, atau yang paling enak memang kalau buat Milan ya dua-duanya kehilangan poin ya, seri aja gitu. Lu seri. Kita harus mengakui ya bahwa 5 kemenangan Udinese ini bukan main-main. Sebuah kemenangan yang sangat-sangat penting. Ini luar biasa menurut gua dengan tim sekelas Udinese saat ini ya. Ya. Saat ini. Dan menghadapi Stadion Friuli berarti ya. Dulunya namanya Ya, Friuli. menurut gua sekarang akan bertanding melawan Atalanta peringkat kedua. Ini buat gua ya, kekalahan pertama Atalanta di kompetisi Serie A dari Udinese. Ngeri. Berarti menang Udinese ya? Udinese menang. Ngeri. Gue juga Udinese. Gue lihat Udinese ini setelah mengalahkan Roma 4-0, di kandang mereka mainnya gila. Iya, kayak dikasih duit sama bosnya. Inter Semua mainnya. Inter juga kalah kan? Iya. Inter 1-3. Jadi lo seri, Hadi Udinese, gue Udinese. Jadi Udinese kayaknya mencatatkan kekalahan pertama bagi Atalanta musim ini. Oke, berikutnya Roma Lecce. Jangan nanya gue lah, ya kan? Lu tahu kan jawaban gue apa? Wit, Roma lah. Roma ya? lah. Kenapa? Ya. Kenapa Roma lawan Lecce? Ya beda kualitas lah, beda kualitas. Ini partai, ya kita ingat dulu Roma pernah pesta gol ke gawang Monza. Ini kan ya beda-beda tipis lah antara Monza dan Lecce gitu ya, sama-sama tim ini ya, peralatan masak ini. Lu jahat banget. Iya. Jadi ini kesempatan bagus buat Roma. Mumpung si Lazio-nya ketemu Fiorentina agak berat. Inter juga gitu ketemu Sassuolo. Milan apalagi ketemu Juventus. Ini kesempatan sebetulnya buat Roma untuk bisa ya siapa tahu mereka semua itu kehilangan poin, seri semua. Dia menang sendiri kan bagus buat Roma. Naik lagi ya kan. Iya, sekarang peringkat 6. Jadi kalau menang 19 bisa 4 besar. Ya, kemenangan benar kata Wiwit, memang harusnya menjadi milik Roma. Tapi itu tadi ya, Roma juga sebenarnya ya masih masih so-so lah sebetulnya. Mau lawan Lecce juga, memang Lecce agak di bawah. Ya, gue sih memprediksi Roma masih bisa menang lah. Tapi dengan usaha yang sangat keras melawan Lecce. Usaha sangat keras. Sangat keras. Ya Allah, ini beda banget sih. Yang satu bilang akan menang mudah, hujan gol. Yang satu sangat keras. Enggak, bagaimanapun Lecce akan berusaha untuk tampil lebih mati-matian, karena bagaimanapun kekalahan melawan Roma akan membuat posisinya akan makin terperosok. Ini sebuah harga yang sangat mahal untuk dibayar Lecce jika harus kalah lagi melawan Roma. Memang mungkin Roma akan bisa memenangkan pertandingan ini, tapi perlawannya sangat keras akan dilakukan oleh Lecce. Itu 3 poin. 3 poin. 3 poin. Jadi buat Romanisti yang nulis di kolom komen, jangan undang Bung Hadi Gunawan, gue pertimbangkan nanti ya. Gue pertimbangkan. Keinginan kalian gue pertimbangkan. Seri A gue pertimbangkan nanti. Kalau gue udah nggak bisa ditanya ya, 3 poin untuk AS Roma. Nah, pertandingan terakhir kita bahas adalah Grande Partita yang ditunggu-tunggu oleh seluruh masyarakat dunia pecinta Serie A, yaitu AC Milan akan menghadapi Juventus. Gue nanya Hadi dulu. AC Milan Juventus. Ini 2 tim yang lagi sama-sama bangkit. Tapi menurut gue, aura kebesaran dan aura semangatnya lebih terlihat di Juventus sebetulnya. Juventus. Dan AC Milan juga bermain di kandang sendiri, San Siro ya. Dan kemenangan kemarin 3-1 dengan bangkitnya atau mainnya Leo menjadi bukti bahwa Milan berada dalam performa yang cukup bagus menurut gua. Dan seperti juga yang Arrigo Sacchi bilang, semangatnya luar biasa saat ini untuk bisa mengembalikan kebesaran Milan untuk tetap berada di posisi papan atas. Tapi Juventus juga sedang bangkit. Ya menurut gua hasil imbang adalah harga yang sangat pantas. Imbang nih. Wow, ini soalnya pelatihnya mantan ya kan, ini seru nih. Nggak seneng juga mau dia ya. Dia pokoknya tim kita dia nggak suka. Gue nggak tahu di objektif subjektif, gue nggak tahu ya. Tapi gue udah dibisikin sama penonton T10 TV, udah Hadi Gunawan lagi.
Gimana bro? Ya ini kalau gue bilang sih, ini waktunya kita kembalikan Juventus ke bumi lah. Setelah mereka kemarin kan terbang nih lawan Bolonya nih, kita jatuhin lagi nih sekarang nih. Jadi lu bilang akan sulit bagi Juve ya? Kalau gue bilang masih Milan lah, masih Milan. Nah, kalau misalnya Leao bisa main gitu ya, terutama Rebic juga udah balik. Nih Rebic kan kalau rekornya menghadapi Juventus agak bagus nih, sering-sering nyetak gol. Dan kalau gue lihat sih ya kalau dari segi permainan lebih mantap lah Milan daripada Juventus. Ya dengan faktor bermain ditambah faktor main di kandang sendiri, Ya. ini mungkin kesempatan buat Milan gitu. Memang selalu berat sih. Partai menghadapi Juventus nggak tahu kenapa itu memang selalu menghadirkan trauma tersendiri buat Milan. Agak berat gitu ya. Walaupun Juventus tuh lagi nyusruk kayak apa, kalau ketemu Milan Jadi mereka bagus. biasanya jadi bagus gitu. Ini Locatelli versus Tonali rame ya? Locatelli, iya jangan disamain, itu sih beda itu. Enggak, kan gua mencoba lini tengahnya, Oh, iya. Bagus dong. Tonali lawan Locatelli betul. Ya. Kan selama ini ya si Locatelli lah yang lebih unggul di timnas Italia, lebih sering dipanggil daripada Tonali. Tapi kalau gue bilang ya ini akan memperlihatkan gitu pilihan mana yang tepatkan dulu. Milan buang Locatelli, pilih Tonali. Ya kita lihat nanti siapa yang akan lebih bagus. Walaupun memang ya itu tadi gue bilang ini waktunya Juventus kembali terjun ke bumi lagi. Lu lihat 4-4-2-nya Allegri ngeri loh. Jadi Iya, Vlahovic. Iya, jadi nggak main di area pertahanan mereka lagi. Iya benar. Gimana 4-4-2-nya memang ini strategi pola yang simple ya sebetulnya. Kalau kita pelatih nggak banyak tahu tentang kemampuan pemain, itu biasanya 4-4-2 itu paling safe lah. Ya. Paling gampang gitu ya, nggak rumit-rumit banget. Tapi justru di sini kalau waktu melawan Bolonya kelihatan malah keluar gitu kemampuannya Juventus karena maksimal banget. Si Kostic main di sayap kiri benar-benar jalan, kemudian si Cuadrado juga di kanan. Dua di depan ini juga bahaya banget, Vlahovic dan Milik gitu ya. Sangat. Agak sebetulnya kayak nggak masuk akal gitu karena dua-duanya kan bomber gitu Iya, ya. sama. Penyerang big man gitu. Tapi Iya. ternyata bisa saling bekerja sama dengan baik gitu. Biasanya kan kalau di Italia satu big man, satu penyerang yang gede, satu pendek, satu yang kecil yang kayak Dybala lah. Sama yang Lautaro Martinez sama Dzeko. sama gitu. ya betul. Tapi ini sebetulnya agak anti teori, tapi ternyata berjalan dengan baik. Dan ini mungkin akan menjadi ujian buat si Milan. Apalagi kalau misalnya nanti si Kalulu digeser ke kanan ya. Ini yang gue bilang tadi, Tomori dengan Kier nih agak-agak riskan di Kiernya ini kalau gue bilang. Oke, kalau tadi Hadi bilang seri, lu bilang menang Milan, kalau gua menang Juve. Karena faktor Calabria nggak tampil, Kier nggak ada. Ini bahaya banget, menurut gua ya. Jadi gua akan menjagokan Juve supaya Allegri tidak dipecat. Ya, Allegri terus Allegri, indah sekali bersama dengan Allegri. Oke, jadi menurut kalian di Giornata 9 kejutan mana yang akan ditunggu-tunggu oleh pemirsa? Menurut gue sih kejutan. Jangan ngomong Roma kalah ya. Lu bisa jadi. Oh Jangan enggak. dong. Enggak. Menurut gua Udinese Fiorentina tuh Itu ya. kalau sampai terjadi kejutan di situ. Iya. Tapi tetap Udinese. Udinese Atalanta. Udinese Atalanta. Menurut gua sih di situ. Maksudnya bisa jadi mungkin Atalanta yang ini. Tapi menurut gua di sini Udinese akan mengalahkan Atalanta. Oke, setuju, gue sepakat. Gue nggak lihat AC Milan juga, tapi gue lihat Udinese Atalanta itu akan menang Udinese kejutan. Lo? Sassuolo Inter sih perhatian gue karena itu tadi gue kembali lagi gue takut sama si Inzaghi sih. Inzaghi mungkin akan tamat nih di pekan ini karena lawan Barcelona kalah nih misalnya, kalah. Makin nggak kondusif tuh. Iya, makin nggak kondusif lawan Sassuolo, apalagi kalau misalnya sampai kalah lagi gitu ya. Iya. Udah kayaknya nggak ada pembelaan lagi sih. Ini Steven Zhang pasti udah kayak dia juga kemarin udah sebel kok dengan omongannya si Inzaghi, yang dia bilang setiap kali gue datang ke klub gue bawa trofi, pengeluaran klub jadi berkurang gitu ya. Itu kayak kesindir gitu si Zhangnya ini katanya begitu isunya. Jadi dia agak udah mulai nggak senang juga sama Inzaghi. Kemarin juga pas lihat Roma dia sedih gitu. Gue sih ketawa nggak sedih ya. Oke, thank you Hadi Gunawan, thank you Wiwit. Dan seperti yang sudah kita janjikan bahwa di tengah kesedihan Indonesia berduka dengan meninggalnya banyak supporter Arema, ya kita mengucapkan belasungkawa sedalam-dalamnya untuk seluruh keluarga korban. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Amin. Dan tentunya kita masih memberikan Serie A ya, karena memang banyak sekali. Jangan Indonesia terus dong. Ya, Serie A. Setiap Rabu pasti kita akan berikan Serie A, apalagi Roma menang. Semangat gua bikin kontennya. Baik, hasil kemenangan Napoli atas Torino serta kemenangan Atalanta atas Fiorentina menjadikan mereka dua klub yang sampai pekan ke-8 belum terkalahkan.
Di atas kertas, mungkin awal musim mereka tidak diunggulkan, tapi di atas lapangan mereka tampil begitu apik. Apakah mereka bisa konsisten sampai akhir musim? Kita tunggu tentunya, karena Liga Italia sulit diprediksi. Kalau Juve mudah diprediksi. Baik, terima kasih Adi Gunawan dan juga Wit. Sama-sama, ya, yuk. selalu. Baik, terima kasih sudah menyaksikan Di Atas Kertas. Kita akan kembali lagi di pekan depan. Terima kasih sudah menyaksikan T10 TV. Tiru Grosana. Bye.